Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran IPA ya. Kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya. Kita siap mulai ya. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol. Oke. Di dalam biologi atau ilmu pengetahuan alam, jadi ada satu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, yaitu adalah genetika ya. Berarti sifat-sifat itu ada yang terwariskan ya, ada yang terwariskan ya. Apa saja yang terwariskan itu? Jadi ini bentuk rambut, golongan darah, tinggi badan, warna kulit, warna dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sifat-sifat yang terwariskan ya. Dengan demikian berarti ada juga sifat-sifat yang tidak terwariskan. Misalkan ya, jadi kalau ini semua yang berhubungan dengan kemampuan ya, seperti kemampuan sepak bola, bermain basket dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk sifat yang tak terwariskan. Nah, sekarang kita akan khusus mempelajari adalah apa? Sifat-sifat yang terwariskan ya. Oke. Nah, kita lihat perkembangan ilmu genetika ini ya. Jadi di awal ya, teori tentang pewarisan sifat ini setelah dikenal ya, yaitu ada teori yang disebut dengan teori blending inheritance ya oleh Charles Darwin. Apa maksud teori ini ya? Teori ini menyatakan seperti ini ya, apabila misalkan orang tua ini warnanya kuning dan biru, maka yang lahir apa? Pencampuran kedua warna ini, gitu apa? Jadi keturunannya adalah pencampurannya ya, jadi warna hijau. Nah, teori inilah dikenal dengan teori blending inheritance ya oleh Charles Darwin ya. Namun kemudian muncul fakta-fakta seperti ini apabila misalkan keturunan pertama ini melangsungkan persilangan ya, seperti ini hijau-hijau disilangkan, ternyata hasilnya seperti ini. Kalau menurut teori ini kan pasti hijau hasilnya, tetapi ternyata apa? Hijau, kemungkinan juga ada kuning dan biru, kakek-kakeknya ini. Nah, inilah dari mana sifat asal ini muncul. Inilah menjadi pertanyaan para ahli pada zaman itu, dan Charles Darwin pun tidak bisa menjelaskan mengapa seperti itu ya. Maka muncullah para ahli pada zaman itu mencari teori atau mengapa hal itu bisa terjadi ya. Nah, ternyata setelah dicari-cari ya, ada seorang ahli yang bernama ya Gregor Mendel. Ternyata apa? Dia telah mengungkapkan teori pewarisan sifat jauh sebelum Charles Darwin mengungkapkan teorinya ya. Dia sebut hukumnya adalah hukum genetika Mendel ya. Percobaan Mendel seperti ini ya. Jadi pada tahun 1896 Gregor Mendel memulai eksperimen untuk menemukan pola pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ya. Di dalam tanah seluas 2 hektar, dia menyilangkan sebanyak 28.000 tanaman. Bayangkan, ini luar biasa ya. Dan dia melakukan eksperimen selama 8 tahun. Sehingga akhirnya apa? Dia menghasilkan sebuah hukum yang disebut dengan hukum genetika. Ya. Hukum genetika Mendel. Ya. Inilah akhirnya kita wariskan dan pakai sampai saat ini. Ya. Nah, jadi itu sedikit perkembangan mengenai teori ilmu genetika kita ya. Kita akan mulai pembelajaran kita pertama tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat ya. Jadi apa saja yang molekul-molekul yang mendasari pewarisan sifat kita itu. Kita mulai dari sini ya. Molekul yang berperan sebagai materi genetik itu adalah apa? Asam nukleat, atau dalam bahasa Inggris apa disebut nucleic acid ya. Ada 2 macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik ya. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan DNA atau deoksiribonukleik acid ya. Yang kedua ada disebut dengan RNA atau ribonukleik acid. Dalam bahasa Indonesia ini adalah DNA itu apa? Asam deoksiribonukleat. Kalau RNA asam ribonukleat gitu ya. Jadi inilah 2 materi yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, pada untaian DNA itu terdapatlah gen. Nah, ini yang sering kita kenal ya. Apa itu gen? Jadi unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Ya, jelas itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ya, di manakah sekarang DNA itu berada? Ya,
DNA itu terletak di dalam inti sel. Nah, jadi Nana tahu ya, jadi dalam tubuh kita itu ada banyak sel ya. Sel itu terdiri dari inti sel. Di dalam inti sel inilah terdapat yang disebut dengan apa? Kromosom. Ya, kromosom ya. Jadi DNA itu melilit pada protein yang disebut dengan histon. Jadi di dalam kromosom ini ada protein namanya histon di talinya ini ya. Inilah disinilah DNA itu melilit ya. Seluruh untaian DNA ini dikenal dengan nama kromosom. Jadi melilit di sini dalam histon, inilah namanya kromosom. Jadi kromosom ini pada intinya apa? Sebenarnya merupakan untaian dari DNA. Nah, di dalam DNA ini, jadi di sini ada dua untaian ya, namanya double helix. Di sinilah terdapat gen. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita buat ringkasan secara sederhana seperti ini, sel, di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom itu ada apa? DNA, di dalam DNA itu ada gen, ya. Nah, jadi kalau kita cermati lebih jauh, kromosom itu bagian-bagiannya seperti ini ya. Nanti anak lebih pelajari lebih lanjut di tingkat kelas yang lebih tinggi ya. Jadi ini ada namanya kromatid, nomor 1 ini namanya kromatid, ini namanya sentromer pusatnya, ini nomor 3 lengan pendek ya, nomor 4 ini adalah lengan panjang. Oke. Nah, lalu kromosom ya, kita lebih jauh pelajari kromosom. Jadi terdapat dalam nukleus satu inti sel. Tadi sudah ya, pengertian kromosom berapa? Jadi kalau kita definisikan struktur pembawa materi genetik. Kenapa? Di sanalah terdapat DNA ya. Jumlah kromosom yang dimiliki spesies tertentu adalah tetap, ya tidak berubah-ubah ya. Seperti manusia, jumlah kromosomnya 46 kromosom atau 23 pasang ya. Kromosom itu ada dua jenis, ada namanya autosom dan ada seks kromosom. Atau ini autosom ini sering juga disebut dengan apa? Kromosom sel tubuh ya. Ini seks kromosom atau kromosom seks ya. Autosom itu dari 46 kromosom yang dimiliki manusia, itu 44-nya adalah autosom. Oh, berarti yang duanya apa? Duanya itu adalah kromosom seks. Jadi kita hanya memiliki dua kromosom seks. Satu dari ayah, satu dari ibu. Dari ibunya namanya kromosom X, dari ayah namanya kromosom Y. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, apa perbedaan struktur DNA dengan RNA? Mari sekarang kita cermati ya. Perbedaannya apa saja? Ya, dilihat dari fungsinya ya. Fungsi DNA itu fungsinya apa? Mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Kalau RNA itu hanya apa? Mengendalikan sintesis protein. Jadi ini bedanya ya. Letaknya sekarang, kalau DNA terletak pada inti sel, RNA terletak pada apa? Inti sel juga ditemukan pada sitoplasma atau ribosom. Jadi DNA itu hanya pada inti sel ya. Perbedaan ukuran ya. Ukuran atau bentuknya, kalau pada DNA jadi merupakan rantai ganda ya, jadi rantai ganda atau double helix ya. Sedangkan RNA itu apa? Rantainya tunggal atau pendek dia ya. Perbedaan komponen penyusun gulanya, jadi kedua ini tersusun atas gula ya. Kalau DNA namanya gulanya deoksiribosa, RNA namanya gulanya ribosa gitu ya. Lalu perbedaan kandungan basa nitrogen. Jadi kalau DNA itu mengandung basa purin dan pirimidin, RNA juga purin dan pirimidin sama, cuma bedanya ya. Kalau basa purin itu ada banyak jenisnya, ada adenin dan guanin. Ini sama nih, adenin dan guanin. Sedangkan pada basa pirimidin, DNA-nya itu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA adalah sitosin dan urasil. Nah, di sini letak bedanya ya. Jadi pada DNA ada timin, pada RNA ada urasil. Nah, lalu kadarnya ya, kalau ke DNA itu tidak berubah dia. Setiap makhluk hidup DNA itu tetap jumlahnya. Seperti manusia 46 pasang atau 46 buah atau ya nanti kromosomnya jumlahnya berapa? 46 atau 23 pasang. RNA itu bisa berubah-ubah ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya tentang bagaimana struktur DNA ya. Jadi anak lihat di sini ya. Jadi dilihat
Jadi DNA itu merupakan double helix ya, jadi rantainya ganda. Jadi ini ada 1, 2, jadi berputar seperti itu ya. Nah, masing-masing rantai itu disusun oleh apa? Ada ini gula deoksiribosa, ada basa nitrogen. Jadi ini ada 2, 1. Jadi ini gulanya ini basa nitrogennya ini timin, guanin, sitosin, adenin. Jadi ini juga adenin, sitosin, guanin, timin ya. Jadi ini semuanya membentuk apa? Rantai, jadi 2 rantai sehingga namanya double helix. Antara rantai 1 dengan rantai yang lain ini dibentuk dengan ikatan hidrogen ini ya. Sedangkan ikatan antara gulanya deoksiribosa dengan basanya namanya ikatan glikosida ya. Sedangkan ikatan antara gulanya dengan fosfatnya namanya ikatan fosfodiester ya. Nanti lebih lanjut di SMA dipelajari itu ya. Nah, itu untuk di DNA. Bagaimana kalau RNA? Jadi RNA seperti ini. Jadi anak-anak ya. RNA itu ya, diperhatikan di sini dia rantainya tunggal ya. Jadi ini gula ribosanya, bedanya sini ya, gula ribosanya. Nah, jadi ada OH di sini, OH. Sedangkan pada DNA tidak ada OH-nya sehingga dikatakan dioksi. Jadi OH-nya hilang, D ya itu ya. Jadi ini ya gulanya 1 tunggal, di sini ada adenin, sitosin, guanin dan urasil. Nah, ini bedanya ya. Nanti lebih lanjut anak dipelajari di SMA ini ya. Lanjut lagi. Oke. Kita lanjutkan berikutnya ya. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu anak-anak pahami di dalam ini ya, beberapa istilahnya. Ada sifat dominan ya. Jadi dominan itu artinya apa? Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Jadi dominan itu artinya lebih ini ya, lebih kelihatan gitu ya, lebih menguasai gitu. Sifat resesif itu karakter yang kalah. Kuasa itu tidak kelihatan ya. Gen itu apa? Unit yang menentukan ciri setiap makhluk hidup ya. Gen dominan itu jadi ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Misalkan kalau dominannya merah, misalkan merah dilambangkan dengan M besar. Kalau hitam berarti M kecil atau M berarti resesif ya. Lalu ada istilahnya alela, jadi variasi atau bentuk alternatif suatu gen. Jadi ada variasi itu namanya alela. Misalkan ada nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Jadi variasi namanya alela. Lalu ada istilahnya fenotip, genotip. Fenotip itu apa? Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati ya. Jadi bentuk rambutnya oikal dan sebagainya, warna matanya biru dan sebagainya. Itu termasuk sifat fenotip. Kalau sifat genotip itu apa? Keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Jadi dia tidak kelihatan, tapi di dalam dia memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah itu ya, itu namanya genotip. Lalu ada kariotip, susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nanti kita akan pelajari ya kariotip. Lalu ada diploid ya, keadaan kromosom yang berpasangan. Jadi ada juga haploid, lawannya susunan kromosom yang tidak berpasangan. Jadi yang berpasangan ditulis dengan 2N, yang tidak berpasangan ditulis dengan N. Jadi inilah beberapa istilah yang kita harus pahami nanti di dalam pewarisan sifat ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ini ya. Jumlah kromosom pada manusia tadi sudah dijelaskan sebanyak 23 pasang. Jadi pada keadaan diploid 2N berarti 23 kali N, 46. Jadi 23 kalau dia dalam haploid berarti berapa? 23. Dari mana? Mengapa 23 pasang? Ini artinya apa? 23 sebagian dari ibu, sebagian dari ayahnya ya. Jadi 23 kali 2 46. Sehingga dikatakan 23 pasang. Jadi autosomnya dari nomor 1 sampai dengan 22. Sedangkan gonosomnya kromosom nomor 23. Gonosomnya artinya apa? Kromosom seks ya, kromosom seks ya. Dan kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kromosom tubuh, jadi ini autosom ini, kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh atau suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A ya, yang tadi kata autosom, terdiri dari 22 pasang, berjumlah 44 buah untuk manusia nih ya.
autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid. Ya, 2N. Kalau kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk apa? Menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jadi ini penting sekali. Jadi gonosom berjumlah satu, ya, satu pasang atau 2 buah. Pada gonosom pada laki-laki ini simbolnya, ya, di lingkaran dengan tanda panas, dilambangkan dengan XY, dan pada perempuan dilambangkan dengan XX seperti ini, ya. Ini lambangnya, ya. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid. Ya, tidak berpasangan dia, ya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini anak lihat, ya. Jadi di sini ada 22 sel tubuh, ya, atau autosom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 22. Jadi pasangannya ini, ya. Jadi ada dari laki-laki dan ada dari ibu dan dari bapak ini, ya, pasangannya. Nah, ini namanya autosom. Sedangkan yang satunya lagi, satu pasang lagi itu adalah apa? Yang gonosom atau sel kelamin. Jadi ini adalah autosomnya, sedangkan ini adalah gonosom. Nah, jika yang nomor 23 itu adalah XY, berarti orang itu berjenis kelamin laki-laki. Jika yang nomor 23-nya adalah XX, berarti dia berjenis kelamin perempuan. Atau boleh dibalik, ya, kalau dia berjenis kelamin laki-laki, maka gonosomnya yang nomor 23 itu simbolnya adalah XY. Jadi ingat ini huruf besar, ya. Sedang kalau perempuan dia XX. Ini namanya gonosom atau kromosom seks, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kariotip atau susunan kromosom laki-laki itu dapat ditulis dengan rumus ini, 22 AA tambah XY. Ya, laki-laki jumlahnya 22, ini artinya jumlahnya. AA itu adalah apa? Berarti huruf besar autosomnya tambah XY tambah satu pasang XY. Berarti ini jumlahnya berapa? 23 autosom. Untuk perempuan ditulis 22 AA tambah XX, ya. Jadi jumlahnya 22 pasang, AA ini autosomnya, XX-nya artinya apa? Gosomnya, ya. Pada sel kelamin jantan, kromosom tidak berpasangan sehingga ditulis 22A plus X. Kalau laki, yang ada dua jenis laki-lakinya, ya, 22A plus X atau 22A plus Y. Pada sel kelamin betina ditulis 22A plus X, satu aja, ya. Nah, ini sekarang anak-anak coba cermati. Jadi pada misalkan, ya, jadi ada beberapa istilah di sini, ya. Nah, jadi misalkan ini ada istilahnya parental atau P, ya, ini orang tua atau induk. Orang tua atau induk kalau laki-laki itu kan 22A plus XY. Jadi inilah sel kelamin jantannya, ya. Sel kelamin betina adalah 22A plus XX ini, ya. Nah, ini simbolnya perhatikan. Gametnya apa? Selnya apa? Sel kelaminnya. Kalau yang laki-laki sel kelaminnya ada 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi ini hasilnya, ya. Jadi ini 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi ada dua sel kelaminnya. Sedangkan yang perempuan satu jenis, hanya ada apa? 22A plus X. Nah, kalau ini dia bertemu, maka kemungkinan pertemuannya apa? 22 plus X Y. Ini 22A X Y bergabung. Ini 22A XX. Ya, kalau ini yang terjadi, maka anaknya filialnya, F-nya apa? Maka dia adalah apa? Laki-laki. Kalau ini yang terjadi, berarti anaknya nanti adalah perempuan. Itulah yang dimaksud. Baiklah anak-anak semua, demikianlah pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga bisa memberi manfaat pada anak-anak semua. Kita akhiri sampai di sini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.